Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu, dan sesi kali ini kita akan lanjutkan diskusi tentang persiapan UTBK Fisika. Materinya adalah gaya dan gerak, lebih spesifiknya tentang penerapan hukum Newton. Saya sudah mengumpulkan soal 10 tahun terakhir, dan ini dia soalnya, simak saja. Mulai saya kumpulkan dari tahun 2011, tetapi 2011 saya tidak menemukan yang spesifik untuk hukum Newton saja, meskipun ada gabungan hukum Newton dengan gaya gesek, misalkan gaya pegas misalkan gitu, atau gaya gravitasi dan yang lainnya. 2012-13 sama, ada ketemu penerapan hukum Newton yang ada di kelas 10, materi-materi kelas 10 itu mulai tahun 2014. Banyak 2014, 2015 dan seterusnya sampai nanti tahun 2021. Jadi simak terus, langsung saja kita mulai dari model soal yang pertama ya. Oke, siapkan note tulisnya, kita mikir bersama. Ini dia soal yang pertama, silahkan mau di pause dulu lalu coba dikerjakan. Sepertinya ini simple dan seringkali sudah banyak dikenal teman-teman model soal seperti ini. Oke, tapi kita coba diskusikan saja. Dua benda A dan B masing-masing bermassa MA ini ya, ada. Oke, MB nya ada ini. Kemudian benda berada pada lantai licin ya, ini licin ya, licin. Oke, dan dihubungkan dengan tali. Oke, lalu ditarik mendatar seperti gambar gambar di bawah ini. Oke, jadi ilustrasinya seperti gambar ini aja. Yang menjadi fokus masalahnya apa? Dalam keadaan bergerak, oke, tegangan tali penghubung sebesar T. Antara F dan T berlaku hubungan. Nah, kita diminta menentukan hubungan antara F dan T. Hubungannya bagaimana? Baik-baik saja. Hubungannya baik-baik saja. Oke, kita langsung saja fokus ya. Teman-teman pasti sudah banyak yang tahu tentang cara cepat ini, misalkan untuk bisa menentukan percepatan itu sigma F sama per sigma M masanya. Oke, ini bisa dipakai, tetapi seperti tujuannya dia lebih spesifik untuk menentukan percepatan. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana hubungan F dan T. Nah, makanya kita perlu deskripsikan gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing itu. Oke, kita cek aja. F ditarik ke sana, ini ada F, gaya F. B berarti di antara B sama A ini ada tegangan tali. Maka dari A, tegangan tali itu seakan-akan arahnya ke kanan. Oke ya. Kalau dari B arahnya ke kiri, maka seringkali tegangan tali digambarkan tanda bolak-balik seperti itu. Karena kalau dari arahnya ke sana, kalau dari B arahnya ke sini. Nah, sekarang apa manfaatnya kita bisa menggambar tegangan tali ini? Kita bisa pisahkan gaya yang terjadi pada dua benda itu di sini dan yang di benda B. Nah, baru di sini nanti kita bisa menentukan hubungan antara F sama T kan gitu. Nah, di sini ada T tadi ya, ada T. Nah, maka di sigma F A, benda A itu sama dengan MA dikali percepatan. Kalau di benda yang B, maka sigma FB nya itu sama dengan apa? MB dikali A. Nah, manakah yang akan memunculkan hubungan F sama T? Oke, kalau di A dia cuma ada tegangan tali, tidak ada gaya lainnya. Di sini juga tidak ada gaya gesek, berarti T sama dengan MA dikali A. Kalau di benda B, maka gaya yang searah gerakannya ke kanan F dikurangi apa? Di sini ada T kan gitu ya, sama dengan MB dikali A. Maka di sini kita kemungkinan bisa menentukan besaran hubungan antara F sama T. Coba kita cek aja. Untuk menentukan hubungan F sama T, ternyata kita harus tahu A-nya. Maka A-nya kita bisa cari dari sini. Nah, dari sini kita ketemu A-nya gimana? Sigma F berarti F1 total, gaya totalnya. Ini min T ya toh. Terus di sini ada lagi gaya apa? Plus T karena arahnya searah dengan F plus T. Sudah nggak ada gaya lagi, per sigma M nya berarti MA ditambah MB kan gitu. Udah, oke ini ketemu. Oke, ketemu berarti A nya sama dengan berapa ini? Percepatannya sama dengan F per MA plus MB. MA itu M, MB nya adalah 2M. Nah, maka ketemu F per 3M. Ini adalah nilai percepatan. Percepatannya ini kita substitusi ke sini lagi, maka akan ketemu apa? Oke, F sama dengan F min T sama dengan MB. MB nya tadi adalah 2M dikali A nya adalah ini, masukkan ke sini. Oke, A nya berapa sih itu tadi? F per 3M. Oke,
Kita dapat coret ini, kemudian kita ketemu apa? F min T sama dengan apa? 2/3 F. Nah dari sini kita bisa F pindahkan ruas ini, min 2/3 F sama dengan T. Nah kita ketemu hubungan ini, jadi ketemu berapa? 1/3 F sama dengan T. Maka F sama dengan 3 kali T. Begitu. Nah baru tahu kan rahasianya? Oke, gampang ini. Oke, F sama dengan 3 kali T, dan ini ketemu yang ini. Oke, F3T. Udah paham ya? Nah sekarang kita geser ke soal yang kedua. Maka jangan terjebak lagi apa dengan rumus-rumus cepat, karena rumus-rumus cepat itu biasanya spesifik untuk kasus-kasus tertentu atau hanya untuk mencari besaran-besaran tertentu. Oke, kita cek ke soal berikutnya yang kedua ya. Ini dia soal yang kedua ya. Oke, soal sejuta umat tentang katrol ini ya. Jadi nanti kita akan coba bahas, karena sebenarnya banyak juga yang sudah mengulas tentang katrol-katrol ini. Di video-video sebelumnya juga ada. Nanti kita bisa terapkan rumus cepatnya di sini yang tadi di soal pertama, dan saya tunjukkan bagaimana mendapatkannya. Oke, nah kita cek langsung aja. Mau di pause dulu, coba dikerjakan silakan. Kita cek aja langsung ya. Sistem dua benda dinyatakan seperti gambar di bawah ini, dengan massa tali, massa katrol, dan gesekan pada katrol diabaikan. Oke, gesekan katrol diabaikan berarti katrol tidak berputar. Nah ini makanya masuk di topik yang kelas 10, karena hanya membahas tentang prinsip hukum Newton saja, penerapan hukum Newton. Tapi kalau nanti di kelas 11 itu kan ada katrolnya yang bergerak berputar, maka itu masuk dinamika rotasi. Oke ya, jika koefisien gesek antara benda massa 6 kg dengan bidang adalah sepertiga, berarti di sini ada mu yang nilainya sepertiga koefisien gesek, dan percepatan gravitasi ini kedua benda bergerak dengan percepatan. Ditanyakan percepatan. Oke, berarti bendanya sudah tahu bahwa benda ini adalah bergerak, punya percepatan. Maka di sini koefisien geseknya adalah kinetik. Nah, kita bisa pakai persamaan yang di nomor 1 tadi, bahwa karena ini sistemnya utuh terhubung dengan tali seperti ini, maka kita bisa terapkan apa? Sigma tadi mencari percepatan, kok sigma ini A sama dengan sigma F per sigma M. Nah bagaimana memasukkan sigma F dan sigma M nya? Oke, kita cek. Kita harus menggambarkan masing-masing gaya dulu biar tahu. Di sini ada apa? Ada W kan gitu ya. Di sini ada tegangan tali kan gitu ya. Di sini juga ada tegangan tali kan gitu ya, tegangan tali. Kemudian di sini ada gaya gesek kinetik. Oke, sudah beginikah? Oke, nah baru kita masukkan ke sini. A nya sama dengan apa? Sigma F, jumlah gaya yang ada pada sistem ini. Berarti yang searah gerakannya kan ke arah sini kan, berarti ini arahnya ke sana. Yang searah gerak bendanya positif, berarti apa? W nya positif, masukkan aja W minus T plus T, kan arahnya bolak-balik, berarti ini bisa kita hilangkan. Kalau di persamaan ini kan gitu ya, minus T plus T bisa kita hilangkan juga kan gitu ya. Nah kita tinggal masukkan apa? Minus F kinetik per sigma M. Sigma M nya berarti ada M1, ini M1 katakan gitu aja ya, ini M2, berarti M1 plus M2. Nah selesai, kita ketemu percepatannya. Nilainya berapa? A sama dengan W nya berapa? W nya 4 dikali 10 kan, M dikali G. W itu sama dengan M dikali, ingatlah ini ya, M kali G, berarti 4 dikali 10, 40 dikurangi mu K FK. Nah sekarang gaya gesek kinetik itu sama dengan apa? Mu K dikali gaya normal. Nah sekarang bagaimana nilai gaya normalnya? Karena bidangnya datar, gaya normalnya langsung tegak lurus ini, dan besar gaya normal sama dengan besar W nya, W yang kedua ini. Nah berarti gaya normal ini sama dengan W2 karena bidangnya datar. Kalau bidang miring gimana? Simak aja di video saya, cek aja cari yang bidang miring, itu banyak penjelasannya. Nah di sini mu K berarti sepertiga dikali W. W nya berapa sih tadi? 6 kali 10 berarti 60 ya, 60 berarti 20. Oke, gaya gesek kinetiknya sebesar 20, berarti kita masukin 20 per M1 nya 4 ditambah 6 sama aja sih, sama dengan 20 di per 10 ketemu 2 meter per second. Sudah ketemu nilai percepatan.
kecepatannya. Nah, seperti kata saya tadi, bagaimana kita menemukan persamaan ini sehingga kalau kita ditanyakan berapa besar tegangan talinya, kita tidak bisa mengerjakan nanti kalau tidak tahu asal rumus ini. Nah, kita cari dulu, ini asalnya dari sini, sigma F1, benda 1 sama dengan M1 dikali A. Sigma F1 kan bendanya ini, berarti kan apa? W, dia dikurangi T, kan gitu ya, sama dengan M1 dikali A. Nah, kemudian ada sigma F2 yang di benda yang sebelah sini. Benda yang di sebelah sini. Berarti di sini ada apa? M2 dikali A juga. Nah, sigma F2-nya itu sama dengan di sini kan ada tegangan tali. Oke. T dikurangi FK. T dikurangi FK karena yang searah gerakannya benda adalah T. Sama dengan M2 dikali A. Nah, kalau kita substitusikan atau kita eliminasikan kedua ini, ya, W min T sama dengan M1 dikali A. Kemudian di sini ada T min FK sama dengan M2 dikali A. Nah, kalau kita jumlahkan agar T-nya hilang, set, ini dijumlahkan kan tinggal apa? W min FK sama dengan apa? M1 plus M2 ya dikali A, kan gitu. Nah, maka ketemu ini sigma F, ini sigma M. Jadilah persamaan ini. Itu triknya. Tapi nanti ketika ditanyakan tegangan tali, maka teman-teman harus tahu pemisahan masing-masing gaya pada benda ini. Gitu kayak yang di soal nomor 1 tadi. Ya, apa simpel ya. Oke, kita geser lagi ke soal yang berikutnya. Ini soal yang ketiga. Silahkan teman-teman kalau mau di pause dulu, coba dikerjakan. Sebuah benda bermassa M dilempar ke atas dari permukaan tanah dengan kelajuan awal V0. Oke, seakan-akan seperti gerak vertikal. Coba kita cek lebih lanjut. Selain mendapatkan gaya gravitasi mg, oke, benda tersebut mendapatkan gaya gesekan udara yang besarnya 1/4 mg. Loh, ada gesekan udara. Berarti ini bukan gerak vertikal biasa yang digerak lurus itu ya. Bukan. Kalau itu kan A-nya sama dengan minus G. Oke, tahu ya bedanya? Karena di sini nanti ada gaya gesekannya. Yang besar ini dan arahnya berlawanan dengan arah gerak. Oke, kalau ke atas berarti gesekannya ke bawah. Kalau bendanya gerak ke bawah berarti gesekannya ke atas. Maksudnya gitu. Kelajuan benda ketika mencapai permukaan tanah lagi adalah, oke, kita cek aja. Berarti di sini kita akan punya dua kondisi yang berbeda. Ketika dia dari kondisi awal, kondisi 0 gitu ya, dia akan bergerak naik sampai ke kondisi dia mencapai ketinggian atau Y max atau H maksimum. Oke. Ini katakanlah ini dari posisi 0 ke posisi A, terus dari posisi A lagi kembali turun ke bawah ke posisi 0. Oke. Mantap tahu bedanya ya. Nah, di sini posisinya akan berbeda. Kenapa? Karena ketika ke atas dia akan terpengaruh gaya gesek yang ke bawah. Tapi ketika dia bergerak ke bawah maka dia terpengaruh gaya gesek yang ke atas. Maka dua gaya ini, dua kejadian ini harus dianalisis secara terpisah. Tidak bisa jadi satu seperti gerak vertikal. Oke, caranya gimana? Pada kondisi 1 saat dia naik. Saat dia naik dia punya sigma F sama dengan, iya, tetap M kali A, tapi A-nya bukan ini ya, bukan ini. Oke, saya hapus, bukan itu. Nah, tetapi A-nya nanti dari mana? Ya, kita cari nanti. Oke, sigma F-nya bagaimana? Sigma F-nya berarti kan dia di sini ada gaya apa lagi? W. Gaya berat ke bawah. Maka sigma F-nya adalah minus W, berlawanan dengan benda minus Fg. Oke, sama dengan M dikali A. Oke, saat kondisi dia turun, bagaimana? Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya saat turun berarti di sini dia ada apa? V, kan gitu ya. Gayanya ke bawah. V. V-nya searah gerak benda minus F sama dengan M kali A. Beda kan keduanya ini. Nah, maka nilai percepatannya juga akan beda nanti ketika naik sama ketika turun. Ini kayak katakan A1 di sini A2 ketika turun. Oke. Kenapa kita harus tahu A? Karena nanti kita pakai analisis apa gerak lurus berubah beraturan saat naik maupun saat turun.
Berarti kita masukkan aja A1 sama dengan minus W minus FG per M. Kalau A2 nya berarti W min FG per M. Oke. Nah di sini kita masukkan pada saat kondisi naik. Pada saat kondisi naik GLBB nya gimana? Kita mau nyari kondisi ketika dia nyampe di sini itu yang pasti ketinggiannya berapa. Oke. Atau waktunya ke sini itu berapa? Yang jelas yang paling mudah adalah ketinggiannya berapa, dia nyampe Hmax-nya ini berapa. Kondisi saat Hmax berarti apa? VY-nya sama dengan 0. Ini saat H maksimum. Saat dia mencapai H maksimum, VY-nya sama dengan 0. Ketika VY-nya 0 berarti gimana? Oke, di sini VY itu sama dengan V0 minus atau plus A dikali T sama dengan 0. Nah, di sini dia akan punya nilai waktu mencapai ketinggian tertinggi, T-nya sama dengan minus V0 per A. Kan gini, kok minus sih? Iya sih, bener, karena A-nya nanti dia nilainya akan minus ini kan gitu ya. Oke, bener. Nah, sekarang bagaimanakah kalau kita mau cari ketinggiannya? Ketinggiannya bisa kita cari sebenarnya tidak usah lewat sini, lewat persamaan yang ketiga, lebih cepat. Gimana persamaan yang ketiga? Persamaan ketiga di GLBB itu kan ini VT kuadrat, oke, sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali SS nya adalah jarak tempuh atau delta H-nya nanti kalau di gerak vertikal ya. Oke. Ini VT nya ketika mencapai Hmax tadi sama dengan VY ini, maksudnya kan gitu, 0 sama dengan V0 nya ya V0 kan gitu ya, V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Ini A nya A pada saat naik, berarti minus 2A1 dikali S sama dengan V0 kuadrat. Berarti apa maksudnya? S itu sama dengan V0 kuadrat per 2A1. Oke, paham? Nah, sekarang S nya ini kita masukkan pada saat dia kondisinya tadi apa? Turun. Nah, turun gimana turun? Saat turun dia punya V0 itu sama dengan kan 0 kan gitu, karena dia berangkat dari apa? Hmax. Maka kita terapkan persamaan yang ini. Persamaan yang ini sama VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A2 dikali S. Kondisi turun ya, ingat-ingat. VT nya ini adalah V saat dia mencapai tanah kembali. Oke. Berarti di sini VT kuadrat sama dengan V0 nya ini 0. Oke. Ditambah 2 dikali A2. Kita nggak tahu, S nya adalah masukin ini minus V0 kuadrat per 2A1. Nah, oke, ketemu gimana? 0 ini 2 minus 2 dikali A2. A2 nya kita masukin aja tadi, ini berapa? W minus FG per M dikali, ini minusnya sudah keluar di sini ya. Oke. V0 kuadrat per 2, 2-nya keluar, jadi di sini ya 2 per 2, ini saya hapus saja biar lebih simpel. Oke, ini per A1. A1 nya tadi apa sih? Ini A1 nya. Oke, minus B minus plus minus lagi FG per M. Nah, ini kan bisa dibalik, M nya bisa dicoret kan gitu, sama dengan ini 1 minus 1 ya. Oke, dikali apa ini? Oke, W min FG per ini W minus FG, oke, dikali V0 kuadrat. Jadi ini ketemu nilai VT kuadrat sama mencapai tanah lagi sama dengan minus, kalau minusnya saya keluarkan jadi hilang, ini jadi hilang jadi positif kan, ini kan gitu. Oke, jadi B minus FG per B plus FG dikali V0 kuadrat. Nah, ini dia persamaannya ketika nyampe tanah. Nah, kita tinggal masukin saja nilainya tadi berapa? VT kuadrat sama dengan B nya itu ya sebesar B atau MG kan gitu tadi. Kalau FG nya itu tadi berapa? 1/4 MG. Nah, 1/4 MG per WMG plus 1/4 MG. Nah, atau MG nya dihilangkan, ini tinggal 1 min 1/4, jadi berapa? 3/4.
Ini 1 ditambah 1/4 jadi 5/4. Oke, dikali V0 kuadrat ini ya, kurang V0 kuadrat ini. Oke. VT kuadrat ketemunya berapa? Dia pas 3/5 ya. 3/5 V0 kuadrat. Benar sih? 3/4 dibagi 5/4 jadi 3/5. Maka VT-nya akar dari 3/5. VT-nya berarti akar 3/5 ya. Oke, akar 3/5 ada nggak? Akar 3/5 V0. Ini ketemu Ces. Oh, berarti dia jawabnya salah ini. Yang di kopian soalnya dia jawabnya arahnya salah, bro. Ini kalau dia gerak vertikal biasa kembali nilainya tetap V0, tetapi karena ini gerakannya ada geseknya berarti A-nya bukan minus G. Tidak sama kecepatan awal saat naik dengan kecepatan saat turun. Oke, begitu. Kita lihat soal berikutnya, tetapi kayaknya panjang nanti videonya kalau kita lanjutin. Ini aja soalnya, coba kalau mau dikerjakan dulu nanti kita bahas di part berikutnya. Kita selesaikan dulu yang part 1 sampai di sini, dan ini akan kita lanjutkan di part 2. Masih ada 2015 dan seterusnya. Simak terus channel ini. Tetap semangat belajar, hormat patuh sama orang tua karena itu adalah kunci sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.